Halo semua, ini gue agak bisa dibilang gue cukup agak berbeda, agak semangat sedikit. Jadi lo harusnya, kebalik. Jadi harusnya lo bisa lihat kenapa gue cukup tertarik sama produk ini. Jadi dari sisi consumer, gue nggak ada yang bikin gue lebih happy dengan adanya kompetitor yang baru. Gue nggak peduli performanya seperti apa, cuman adanya kompetitor itu gue benar-benar senang banget. Jadi kita semua udah tahu ada dua doang, terutama kalau kita ngeliat Steam Survey, bahkan kita bisa bilang kalau cuma ada satu untuk produsen GPU di dunia kalau kita berdasarkan Steam Survey, karena itu mayoritas semuanya adalah miliknya Nvidia semua. Ada AMD, sekarang nongol di satu nih. Nah dari berapa tahun ke belakang kita bisa lihat kalau persaingannya naik turun, cuman kalau kita ngeliat dari 5 tahun terakhir Nvidia semua. Jadi orang itu banyak yang bilang kenapa AMD harganya nggak direndahin, nggak diturunin dan segala macam. Tapi mayoritas orang pada saat AMD nurunin harga, Nvidia nurunin harga, mereka akhirnya tetap belinya tetap Nvidia. Nah jadi itu salah satu yang bikin gue mungkin agak lama-lama jaded karena ya udah one sided dan banyak banget yang gue harap industri ini tuh banyak banget yang bisa pukul-pukulan, tapi ternyata sampai detik ini pun juga enggak, walaupun dengan generasi yang terbarunya miliknya AMD, yang nanti gue akan kasih update untuk 7800 XT, karena ya biasa ya, adanya fine wine yang biasanya performanya akan semakin tinggi, dan gue juga akhirnya ngetes ini jadi umurnya sekarang kan udah 6 bulan ya, jadi gue penasaran performanya si 750 ini tuh seperti apa, terutama kalau kita bandingkan dengan 6600 yang sekarang harganya udah diturunin. Jadi dulu kan harganya di 4,5 ya, seingat gue barunya. Nah sekarang tuh udah harganya udah 180-an dolar, atau sekarang bahkan untuk AIB-nya AMD itu yang 6600 itu bisa mencapai harga 3,3 bahkan. Jadi harganya benar-benar murah banget, dan 750 menurut gue harganya harus diturunkan untuk bersaing dengan 6600. Kita kalau ngomongin performa murni, 6600 rasterization menang. Bahkan di beberapa menangnya cukup jauh. Tapi bukan di semua game, dan beberapa game yang gue tes pun sekarang 750 unggul di beberapa game. Jadi itu yang menurut gue agak cukup menarik, yang dimana pada saat dia pertama kali rilis dan dalam waktu 6 bulan untuk suatu produsen bisa menciptakan suatu GPU yang baru pertama kalinya mereka dan udah bisa bersaing, itu menurut gue udah sangat-sangat bagus, bahwa gue bisa ngeliat kedepannya mereka bisa optimize. Nah, gue pengen tahu kan, pada saat itu yang dia di pikirannya gue kan, bahwa Intel bisa datang untuk memberikan ya ikutan perang lah. Dia nggak harus menang, tapi setidaknya ikutan atau bersaing supaya ya semuanya punya perang harga, perang teknologi. Karena menurut gue dengan adanya kompetisi semua itu menang, termasuk kita. Dan gue harap paling besar ke konsumen lah menangnya, karena kalau mereka lebih banyak kompetisi. Makanya gue paling benci yang namanya monopoli, dan makanya kita harusnya benci juga terhadap monopoli. Nah, jadi di sini untuk 750 kita semua tahu pada saat di awal rilis itu isunya adalah nggak banyak pilihan game yang punya performa yang baik untuk si 750. Nah, isunya adalah ya karena optimizations untuk si GPU-nya itu sendiri atau arsitekturnya, dan juga masalah drivernya mereka. Terus juga banyak isu yang dimana untuk kontrol GPU-nya mereka untuk software itu benar-benar jelek banget waktu awal rilis. Nah sekarang untungnya udah benar-benar baik banget dan jauh banget lah dari awal itu mereka merilis si 750 ini. Itu nanti harusnya sekarang kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa, karena waktu awal rilis itu benar-benar buluk banget. Nah sekarang gue kasih lihat beberapa juga hasil performanya untuk di benchmarknya, dan di sini kalian bisa lihat juga performanya kalau dibandingkan dengan 6600 itu udah benar-benar tipis banget. Bahkan dengan harga yang sekarang, gue expect-nya itu bisa di atasnya karena ya harganya lebih mahal. Nah, makanya dari sini gue bisa bilang kalau harusnya dia datang dengan harga yang lebih murah daripada AMD karena dia pertama kali dan harus mendapatkan market share yang lebih besar. Ditambah lagi, lo ada beberapa pengorbanan yang digunakan untuk di Intel seperti pada awal-awal dia rilis. Kita nggak tahu performanya akan seperti apa. Misalnya contohnya di sini, kalian bisa ngeliat kalau di Valhalla maupun ada di Watch Dogs, itu tadi yang kalian lihat performance-nya itu benar-benar capable banget untuk GPU seharga 4 jutaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan pemain lama, ya nggak worth it karena harganya cukup jauh perbedaannya. Dan kalian nggak perlu gambling dengan misalnya driver updates yang akan merusak, atau bisa kemungkinan kalian punya game yang nggak compatible dengan si ARC 750-nya ini sendiri. Nah, jadi kalau kalian lihat dari hasil benchmarknya,
memang cukup unik ya penempatannya, terutama yang mungkin dia bikin menarik itu kita nggak bisa ngomongin masalah performa. Nah, yang bikin performa itu cukup unik menurut gue adalah kalau kalian melihat di sini. Nah, untuk kemampuan ray tracingnya, ini GPU benar-benar tinggi banget. Jadi untuk harga 4 juta, performa ray tracingnya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau performance-nya itu ya bisa bersaing dengan miliknya Nvidia untuk ray tracingnya. Jadi ini untuk urusan ray tracing meninggalkan apa yang AMD kasih. Nah, cuman isunya adalah dengan kemampuan ray tracing tersebut juga kita cuman main di 1080. Untuk game seperti misalnya Cyberpunk yang benar-benar optimize banget, kalian masih bisa main dengan performa yang sangat-sangat baik. Kalian masih bisa mendapati 50 FPS. Itu buat gue udah sangat-sangat gila untuk GPU yang harganya 4 juta doang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin rasterizations, yes, dia kalah dengan GPU yang harganya jauh lebih murah. Tapi untuk ray tracingnya, dia bisa bersaing dengan Nvidia. Tapi dengan harga yang jauh di bawahnya Nvidia. Isunya adalah nggak banyak game yang menggunakan ray tracing. Kalau misalnya kita ngejual, yaudah misalnya buat upscaling, AMD bisa, Nvidia bisa, Intel juga bisa. Jadi penempatannya itu agak sulit untuk gue bisa bilang, oh ini worth it banget untuk kalian beli. Buat gue sebagai reviewer, gue senang. Sebagai konsumer, gue senang karena adanya kompetisi. Tapi apakah gue menyarankan untuk membeli ini VGA? Masih agak sulit untuk gue bisa bilang kepada kalian. Kecuali kalian adalah tipe orang yang mau mencoba. Itu adalah pemikiran atau kesimpulan pada saat kita ngomong ini masih baru keluar. Nah, makanya gue mau membuktikan, ini gue baru dapat review key game yang baru. Itu harusnya adalah ujian yang paling besar untuk ini game. Gue jalanin DirectX 11 dan DirectX 12. Kalau untuk DirectX 9, ya memang ada beberapa yang masih banyak isu. Tapi gue tes beberapa game lama, ya isunya adalah kayak misalnya untuk shadows dan untuk lighting itu nggak proper. Tapi berapa banyak sih dari kalian yang masih main game-game misalnya DirectX 9? Mayoritas bakalan main DirectX 10, 11, atau 12. Yang emang ya masih banyak yang banyak orang mainkan. Bahkan gue rasa kebanyakan juga sekarang di 12 pun mayoritas dari kalian menggunakan di DirectX 12. Jadi yang di DirectX 11 dan 12 gue tes di game yang bener-bener baru rilis, bukan rilis sih, baru dikasih review key-nya. Bahkan gue nggak tahu ya gue boleh ngomongin ini atau nggak, tapi harusnya sih boleh ya. Karena ini harusnya rilis pada saat game-nya juga kalian udah bisa mainin. Nama game itu Pacific Drive. Itu bener-bener game baru loh. Dan sekarang kalian bisa ngeliat ini adalah gameplaynya. Itu gue main di 750. Jadi gue main di 4K. Kalian bisa ngeliat FPS-nya seperti itu. Jadi untuk suatu game yang baru, menurut gue kayaknya udah bisa gue bilang dia cukup menarik ya. Karena untuk perspektif kita sebagai ini pendatang baru dalam ngebuat GPU, ya bagus gitu buat sekarang. Jadi gue cukup kaget. Bahkan gue ekspektasikan untuk game yang baru itu performanya cukup jelek karena mereka belum ada optimization untuk apa-apa. Karena ini driver yang terakhir dan belum ada tentang buat itu game. Dan kalau kita ngomongin misalnya game AAA yang lainnya, juga gue nggak menemukan isu sama sekali. Kalau kalian nanya, ya gue buat apaan beli? Karena kalau misalnya kita ngomongin dibandingkan dengan pesaingannya ini, yang harganya 3,3an itu bahkan dari AIB yang baiknya atau first tier-nya. Jujur gue nggak bisa bilang atau ngejawab kalian lebih baik ngambil ini, karena kalau kita ngomongin ya udah gue mau mainin game yang mayoritasnya ray tracing, juga kayaknya agak kurang worth it ya, karena itu juga gue nggak bisa bilang sebagai suatu nilai jual, terutama hanya di 1080. Jadi kalian beli ini mungkin kalau kalian mau mencoba dan kalian misalnya mau streaming menggunakan AV1. Jadi AV1 encodernya dia itu gila banget. Jadi gue nge-record itu AV1 itu benar-benar nggak ada hiccup sama sekali, recordnya benar-benar lancar, dan AV1 itu ukurannya benar-benar kecil banget. Jadi kalau gue bisa bilang kualitasnya itu benar-benar tinggi banget dibandingkan dengan misalnya H265 pun sekalipun, HEVC gitu kayak H265. Kalau misalnya kalian ngomong, ya udah kalau dibandingin sama MOV atau ProRes ya, lu juga anjing kalau lu bandingin sama ProRes. Tapi ya buat gue udah keren, AV1 itu didapatkan untuk di GPU 4 jutaan dan kalian bisa menggunakannya untuk encoding hasil recordnya kalian. Dan kalau misalkan kalian mau menggunakan ini untuk streaming, dan gue udah ngetes untuk streaming dan sambil main game, itu hampir nggak ada performance hit. Itu yang menurut gue benar-benar menarik banget dari si 750 ini, dan gue rasa ini adalah bukan suatu bentuk produk yang akan kalian beli
sebagai pengguna kalian untuk dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Tapi menurut gue ini adalah first step atau pembuktiannya si Intel bahwa nggak, gue mampu kok untuk menciptain suatu produk. Dan ini adalah salah satu buktinya. Mereka cuma butuh waktu 6 bulan men untuk bisa gue download game-game baru yang bahkan gue rasa mereka juga lagi ngerjain karena gamenya bener-bener masih beta, jadi cuman khusus untuk reviewer doang yang masih ada disclaimer-nya banyak banget dan dikasih tahu ke reviewer bahwa ini masih bermasalah, dan dia bisa jalanin dengan normal. Berarti itu udah setara dengan ya si AMD maupun sama Nvidia. Nah itu yang buat gue menarik. Jadi menurut gue kayaknya kalau kalian lihat, kok lu kayaknya happy banget dan segala macam, ya itu karena dari kemarin-kemarin gue review 4080 Super yang perbedaannya cuma 3% gitu, kayak ya itu nyenengin stakeholder gitu. Tapi ya ini buat gue adalah sesuatu yang baru dan ya gue happy dengan adanya sesuatu yang baru dan adanya kompetitor baru di bidang ini. Itu yang benar-benar gue harap dan gue tunggu. Nah, nanti gue bakal ngetes seri yang di atasnya, itu harganya sekitar 6 jutaan, 770. Nah kalau misalnya kalian ada rekomendasi untuk game apa yang dites, terutama tuh game yang misalnya baru atau berat banget atau segala macam, karena ini Vega di 1440 pun juga masih sangat-sangat nyaman, apalagi kalau kalian menggunakan ya XeSS atau menggunakan FSR, itu masih capable banget. Bahkan Cyberpunk menggunakan FSR yang terbarunya yang ada di Phantom Liberty, itu udah sangat capable banget untuk kalian bisa main menggunakan ray tracing di situ dengan nyala. Jadi kalau mereka bilang ini adalah ray tracing capable card, gue benar-benar setuju banget karena ya buat 4 juta kalian udah bisa, ya walaupun di 1080 maupun di 1440 ya, tapi di 1080 tadi gue ngetes, kayaknya masih nyaman untuk kalian main di resolusi 1080 dengan ukuran monitor 27 inci. Jadi itu yang menurut gue sangat menarik. Dan desainnya juga buat gue sih, gue benar-benar suka banget ya. Enggak sih, gue nggak sukanya karena ini benar-benar fingerprint magnet banget. Gue nggak tahu ya kalian bisa ngeliat apa nggak, tapi jadi kelihatannya jorok banget. Tapi desainnya gue suka, simple, dan gue ngeliatnya sih ada beberapa kayak sedikit Nvidia dan AMD ya, kayak sampingnya nih punyanya AMD, depannya kayak Nvidia yang zaman dulu, belakangnya ya gue nggak tahu belakangnya, tapi ya intinya ya good job lah. Gue harap semakin banyak kompetisi, dan gue harap di tahun ini lebih banyak lagi kompetisi yang bikin, terutama nanti kalau di Computex, gue ngarep lebih banyak kompetisi, terutama tuh di bidang hardware, yang mungkin bikin kita jauh lebih tertarik dan punya harapan bahwa industri ini tuh nggak harus benar-benar suram terus dengan semua produk yang masih mirip-mirip dengan performance gain yang sedikit tapi harganya itu masih sangat-sangat tinggi. Sekian reviewnya, see you guys next time.